apa sih itu kesehatan masyarakat? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat sendiri adalah suatu seni atau ilmu untuk menciptakan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat di sini maksudnya bagaimana cara kita seorang pelayan masyarakat untuk merangkul masyarakat kita agar dapat lebih mudah memahami dan lebih mudah mengerti tentang apa itu kesehatan masyarakat. Di sisi lain, kesehatan masyarakat itu adalah gabungan antara teori dan juga ilmu yang disatukan dan memiliki fungsi untuk meningkatkan kesehatan, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kinerja fisik dan juga mental. Nah, berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa gaya hidup sehat, baik dari individu maupun masyarakat luas, dapat kita terapkan dari hal-hal kecil sekalipun sampai hal-hal yang mendasar. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Nah, menjaga kebersihan tangan di sini maksudnya jika kita habis menyentuh suatu barang dan misalnya kita akan makan, alangkah baiknya jika pertama kali kita mencuci tangan kita dengan bersih agar terhindar dari kuman ataupun penyakit yang mungkin masih tertinggal dari sisa-sisa barang yang telah kita sentuh tadi. Yang kedua, menjaga pola makan. Nah, menjaga pola makan di sini maksudnya yaitu bagaimana cara kita menerapkan pola makan hidup yang sehat. Pola makan hidup yang sehat di sini maksudnya yaitu menerapkan pola makan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga itu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, inilah yang penting di antara semua. Karena bagaimana masyarakat berkumpul, bekerja sama, dan bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, teman-teman, itulah penjelasan sedikit mengenai kesehatan masyarakat. Intinya, kesehatan masyarakat itu adalah bagaimana cara kita, individu maupun masyarakat, menjaga kebersihan kita agar tercipta masyarakat yang bersih dan juga sehat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari kesehatan masyarakat itu. Nah, tujuan dari kesehatan masyarakat itu adalah tiap warga dapat mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial. Nah, selain itu, ada pun tujuan umum dan tujuan khusus dari kesehatan masyarakat ini, atau Kesmas. Nah, tujuan umum dari kesehatan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan. Dan tujuan khusus dari kesehatan masyarakat ini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemahaman tentang sehat sakit. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Dan yang terakhir itu atau yang ketiga, terangani kelompok keluarga, rawan kelompok khusus, dan kasus yang memerlukan tindak lanjut. Nah, itulah tadi tujuan dari kesehatan masyarakat. Intinya, tujuan ini untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah kesehatan masyarakat. Berdasarkan cerita mitos Yunani Asklepius dan Hegeia, muncul 2 aliran atau pendekatan dalam menangani masalah-masalah kesehatan, yaitu yang pertama, kelompok pertama aliran 1, cenderung menunggu terjadinya penyakit. Oleh karena itu, kelompok ini dikenal menggunakan pendekatan kuratif atau pengobatan. Pendekatan kuratif pada umumnya dilakukan oleh sasaran secara individual. Kontak terhadap sasaran pada umumnya dilakukan hanya 1 kali saja. Yang kedua, jarak antara petugas kesehatan seperti dokter gigi, psikiater, dan praktisi-praktisi lain yang melakukan pengobatan penyakit dengan sasaran atau pasien cenderung jauh. Yang ketiga, cenderung bersifat reaktif.
artinya kelompok ini hanya menunggu masalah datang. Yang keempat, cenderung melihat atau menangani pasien atau klien lebih kepada sistem biologis manusia atau pasien, dilihat secara parsial. Aliran kedua, yang cenderung melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit atau preventif dan meningkatkan kesehatan atau promotif sebelum terjadinya penyakit. Pendekatan preventif pada umumnya, yang pertama, sasaran atau pasien adalah masyarakat, bukan perseorangan. Yang kedua, masalah yang ditangani adalah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, bukan masalah individual atau perseorangan. Yang ketiga, jarak antara petugas kesehatan masyarakat dengan masyarakat lebih bersifat kemitraan, tidak seperti antar dokter dan pasien. Yang keempat, lebih menggunakan pendekatan proaktif, artinya tidak hanya menunggu pasien datang, akan tetapi harus turun langsung ke lapangan. Yang kelima, melihat klien sebagai manusia yang utuh dengan pendekatan yang holistik. Terjadinya penyakit tidak semata-mata karena terganggunya sistem biologi individu, akan tetapi karena kontak yang luas terhadap aspek biologis, psikologis, dan sosial. Baiklah, itulah tadi sejarah kesehatan masyarakat. Saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sejarah perkembangan masyarakat di Indonesia itu dimulai sejak pemerintahan Belanda pada abad ke-16. Kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai karena adanya upaya pemberantasan penyakit cacar, kolera yang ditakuti oleh masyarakat pada saat itu. Pada tahun 1851 didirikan sebuah sekolah dokter di Jawa untuk pendidikan dokter di pribumi. Selanjutnya, pada tahun 1913 didirikan sebuah sekolah dokter di Jawa. Nah, kedua sekolah tersebut memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan tenaga dokter yang mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, pada tahun 1888 didirikan laboratorium pusat di Bandung yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kesehatan Indonesia salah satu tanggap penting dalam mengembangkan kesehatan masyarakat Indonesia itu diperkenalkan konsep Bandung pada tahun 1951 oleh Dr. Yalemine dan Dr. Patas. Konsep ini dikenal sebagai konsep kuratif dan preventif. Nah, itulah tadi penjelasan dari pengembangan kesehatan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.